Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Jamaah Masjid Al-Hamra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini usikum wa iyaya bittaqwallahi bis-sam'i wa ta'atihi la'allakum turhamun. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menyayangi kita dan juga mengarahkan kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pula di siang hari ini kita diberikan satu nikmat dan taufik, yang dengan nikmat dan taufiknya itu kita sama-sama bisa melaksanakan amaliyah ibadah salat Jumat, yang salat Jumat ini merupakan salat Jumat yang kita bisa catat bahwa ini merupakan satu keagungan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, karena Jumat itu adalah merupakan sayyidul ayyam. Jumat merupakan penghulunya hari-hari dalam sepekan. Dan kita pula alhamdulillah pada saat ini berada pada bulan suci Ramadan, yang Ramadan itu juga merupakan sayyidus syuhur. Dia merupakan penghulu dari bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semulia-mulianya bulan. Termasuk di antaranya bahwa alhamdulillah pula kita sekarang ini berada pada 10 yang kedua dan ada di penghujungnya, sepertiga yang kedua, dan insyaallah kita akan segera masuki pada Ramadan di sepertiga yang terakhir. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada Lailatul Qadar di situ ada taqdirul umur wal ahkam. Allah Subhanahu wa taala menentukan perkara-perkara, hal-hal atau juga hikmah-hikmah, kebijaksanaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kepada hamba-hambanya. Walaupun makna yang lebih detailnya adalah, kalau kita sudah mengetahui dalam hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa Allah itu sudah menulis al-maqadir. Allah telah menulis yaitu takdir-takdir yang akan berlaku kepada para hambanya itu sebelum bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar menampakkan takdir-takdir yang Allah takdirkan kepada hamba-hambanya itu pada malam itu, apa yang akan terjadi dari malam itu sampai 1 tahun yang akan datang, yaitu pada malam Lailatul Qadar yang sama. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dalam tafsir Al-Imam Al-Fakhr Razi menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaktubuha fil lauhil mahfuz. Allah telah menulis tiap-tiap takdir itu adanya pada Lauh Mahfuz, dan
pada malam Lailatul Qadar itu izharu tilkal lailah al-maqadir lil malaikah. Allah menampakkan takdir-takdir yang Allah telah tuliskan itu kepada malaikat pada malam Lailatul Qadar itu. Yang menarik kemudian, kapan sesungguhnya waktu Lailatul Qadar yang tentunya kita butuh Allah menuliskan untuk kita, yang pas tulisannya itu takdirnya adalah takdir yang baik-baik semua untuk kita. Maka itulah kemudian ada hadis menyampaikan taharru Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah, gapailah, songsonglah Lailatul Qadar fil witri pada malam-malam ganjil min al-ashr al-awakhir dari 10 akhir pada bulan suci Ramadan. Ini hadis kemudian dikuatkan lagi lebih jelas dan lebih rinci bahwa annaha lailatun 21. Lailatul Qadar itu bisa terjadi nanti pada malam yang ke-21, wa lailatu 23 atau ke-23, wa 25 atau malam yang ke-25, atau 27 atau malam yang ke-27, atau juga 29 malam yang ke-29, wa akhiri lailatin min Ramadan, dan juga bisa terjadi pada malam yang terakhir pada bulan suci Ramadan. Ini gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Dan kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita, mohon beritahu saya wahai Rasul, in wafaqtu lailatul qadar, kalau seandainya aku pada satu malam bersesuaian, berkedapatan dengan Lailatul Qadar, maka zikir dan doa apa yang mesti saya baca, doa dan zikir apa yang mesti saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasul? Beliau menyampaikan, taqulina, pada malam itu silahkan engkau bisa baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau ya Allah maha memberi maaf, tuhibbul afwa, dan engkau pula ya Allah yang sangat mencintai untuk memberi maaf, maka fa'fu anni, berikan maaf kepada saya ya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini kemudian kita kenal bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mensyariatkan satu sunnah yang disunnahkan oleh beliau, dan alhamdulillah diwarisi kemudian setelahnya oleh istri beliau dan kemudian oleh para ulama salafus salih, dan sampai kepada kita sekarang ini yang dikenal dengan al-layali al-i'tikaf, hari malam-malam i'tikaf. Apa yang disebut itu? Yang dimaksud dengan i'tikaf adalah al-mukthu fil masajid. I'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid biniyatin, dengan niat dan oleh orang-orang yang khusus. Apa maksudnya? Bahwa i'tikaf itu harus ada di masjid biniyatin, adanya di masjid. Maksudnya masjid apa? Maksudnya masjid itu adalah tempat di mana tempat itu tuqamu fihi salatul jamaah, di mana di tempat tersebut dilaksanakan solat berjamaah. Karena kalau ada orang beriktikaf di tempat yang tidak di dalamnya tidak dilaksanakan solat jamaah, maka orang itu nanti bisa gugur atau bisa tidak dapat melaksanakan solat jamaah. Maka syaratnya solat jamaah di masjid itu dilaksanakan. Walaupun dikatakan al-afdal, yang lebih utama itu adalah di masjid yang tuqamu fihil jumu'ah, yang dilaksanakan di dalamnya salat Jumat. Bedanya apa? Kalau pada salatul Jum'ah itu bedanya akan lebih luas lagi jangkauan masyarakat yang bisa hadir di dalamnya. Bagaimana dengan seorang wanita kalau seandainya dia akan melaksanakan i'tikaf? Untuk wanita melaksanakan i'tikaf itu adalah juga boleh melakukannya di masjid
yang tuqamu fihi salatul jamaah, yang dilaksanakan dalam salat jamaah, atau tuqamu fihi al-jum'ah, atau di masjid yang di dalamnya dilaksanakan salat Jumat, dengan syarat tidak ditakutkan, tidak dikhawatirkan untuk terjadi fitnah, hal-hal yang merusak yang bisa menimbulkan tidak baik di masyarakat. Kalau terjadi, kalau hadirnya wanita dengan banyak jumlah orang kemudian menjadi fitnah di situ, maka tumna, tidak boleh kemudian wanita hadir di satu tempat itu untuk melaksanakan iktikaf. Jadi syaratnya harus aman dari bentuk interaksi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan iktikaf dan tempatnya. Iktikaf juga harus dengan niat. Kenapa? Orang berdiam di masjid itu bisa dengan sebagai adat kebiasaan atau untuk dalam rangka ibadah. Maka kalau dalam rangka hadirnya untuk iktikaf harus dengan niat i'tikaf. Ini untuk membedakan dia sebetulnya dia ada dalam masjid itu untuk dalam rangka biasa-biasa saja, mau duduk-duduk saja, mau ngadem, atau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat harus. Kemudian oleh orang-orang yang makhlus, khususnya di sini kalau kita berada pada 10 akhir yang berada pada bulan Ramadan, maka orang yang hadir di masjid haruslah orang yang berpuasa Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-i'tikaf adalah sesuatu yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mustahabbah, dianjurkan banget. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ihya Al-Iqna' Lisyarbini. Dan juga waktunya, khususnya sekarang ini kita berada pada akhir dari 10 hari yang ada pada bulan Ramadan. Dan ini adalah waktu yang afdal. Maknanya bahwa sesungguhnya i'tikaf itu menurut kesepakatan ulama dan ijma'nya bisa dilakukan kapan saja pada waktu-waktu sepanjang tahun. Boleh. Termasuk waktu untuk orang itu dalam rangka ibadah biasa atau karena nazar. Tapi yang afdal, yang lebih utama adalah yang dilakukan pada 10 terakhir pada bulan suci Ramadan. Amal apa yang bisa dilakukan oleh seorang tatkala dia i'tikaf? Hal ini untuk menjadi panduan kepada kita semua. Kalau kita hadir di masjid mau ngapain? Maka disebutkan dalam kitab Al-Iqna' misalnya, bahwa orang itu waktu datang ke masjid, maka dia dengan cara fayuhyiha, kalau adanya pada malam hari, maka dia hidupkan malam itu bis-salati, dengan salat-salat sunnah, wal qiraati, dan juga dengan qiraatul Quran, wa kathratud du'a, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajat-hajatnya, apa yang ingin menjadi obsesinya, apa yang ditakutkan akan terjadi kepadanya, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada doanya di malam hari itu. Juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada contoh-contoh yang begitu besar, yang begitu agung untuk menjadi cermin bagi kita semuanya tentang pelaksanaan bagaimana ulama-ulama kita, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam pada bulan suci Ramadan. Contohnya, kalau itu terkait dengan salat misalnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu salat yang salat itu apabila engkau laksanakan, dan ini merupakan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu seorang sahabat beliau, hendaknya jangan sampai, wahai sahabat, untuk kau tinggalkan salat sunnah minimal tiap 1 Jumat sekali, sepekan sekali. Kalau enggak mampu, sebulan sekali. Kalau enggak mampu, setahun sekali. Kalau enggak mampu juga, yaitu paling enggak 1 umur selama orang hidup sekali melaksanakan salat itu. Salat apa itu? Salat tasbih. Atau juga salat-salat yang lain. Siapa orang yang melaksanakan salat tasbih, maka seberapa banyak pun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya salat ini, makanya setidaknya sekali dalam 1 umur pun paling enggak jangan sampai ditinggalkan. Tentang salat juga
Ada baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa orang yang melaksanakan salat 12 rakaat sehari semalam, salat sunnah yang dimaksud, maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan rumah di syurga untuknya. Bagaimana pelaksanaannya? 12 waktu yang dimaksud itu adalah 2 rakaat sebelum subuh atau sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat 2 kali salam, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini jumlah adalah 12 rakaat yang baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang salat sunnah sehari semalam, dibangunkan untuknya rumah di syurga. Jadi banyak sekali hal-hal yang terkait dengan salat yang bisa kita lakukan saat kita menjalani i'tikaf, agar waktu kita betul-betul terisi. Lagi ada satu cermin bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk menghidupkan Ramadan, termasuk juga pada malam-malam hari terakhir. Disampaikan satu riwayat bahwa sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dalam satu Ramadan beliau tidak kurang 1 kali khatam, tiap malam tidak kurang 1 kali khatam Al-Quranul Karim. 1 malam. Artinya beliau gunakan waktu malamnya itu untuk melaksanakan salat, dan beliau menghatamkan Al-Qurannya dalam salat itu. Dan banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain yang menghatamkan Al-Quran seperti itu. Juga misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, Al-Imam Hanafi, itu beliau juga menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Paling tidak sehari ulama kita telah menghatamkan Al-Quran 2 kali. Ada jamaah dari atau sahib dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu, bahwa 1 Ramadan itu beliau menghatamkan Al-Quran sampai 90 kali. Dan ada sahabat Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas, beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 100 kali. Kita lihat bagaimana juga para sahabat Nabi Muhammad SAW kaitannya dengan Al-Quran untuk mengisi Ramadan. Maka beliau misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau dalam salat Al-Fajr, dalam salat subuh, beliau baca surat Al-Baqarah min awwaliha ila akhiriha. Beliau membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir surat Al-Baqarah. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membaca beberapa surat dalam salat fajar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari hal-hal yang dapat kita lakukan dalam rangka kita untuk mengisi pada 10 hari yang terakhir sesuai dengan anjuran baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa agar kita senantiasa memanfaatkan 10 hari yang terakhir dengan beriktikaf. Mudah-mudahan kita semua dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu malam kemuliaan, yaitu malam yang lebih baik, khairum min alfi syahrin, malam yang lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril الحكيم